tekad kita nak melakukan besok ini macam ini dari pagi sampai siang. Schedule atau rencana. Itu bukan niat di dalam tadi makna yang apa? Makna fikih tadi. Berkeinginan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Nah, itu bukan makna niat itu. Itu niat dari segi bahasa baik. Kita nyebutnya niat. Niat besok nak lakukan ini, jam ini yang lakukan ini. Nah, schedule kita tadi. Kita nyebutnya niat. Niat dari segi bahasa. Apa? Menginginkan sesuatu. Menginginkan niat itu namanya. Dari segi bahasa. Cuman dalam segi apa fikihnya, syariatnya itu adalah istilah fikih yaitu berkeinginan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Maka pekerjaan yang pertama kali yang awal adalah membasuh muka. Nah, disitulah niatnya. Niatnya menginginkan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, ketika kita membasuh muka itu, itulah pekerjaan wudu. Nah, disitulah kita barengi niat kita. Tempatnya di mana niatnya? Tempatnya di hati. Mahalluha al-qalb. Tempatnya di hati. Baru niat. Namanya niat, ya belum diomongkan. Nah, kalau diomongkan kakek istilahnya itu jadi apa? Janji. Bukan niat lagi. Janji. Ini niat. Kalau dalam hati niat, dalam hati tempatnya. Kemudian ngucapkannya hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'ah. Misal niatnya. Nawaitul wudu'. Aku niat berwudu'. Ngucapkannya hukumnya sunnah. Untuk membantu dalam memudahkan, menghadirkan niat tersebut dalam hati kita. Nawaitul wudu'. Nah, dalam hati kita itu hadir ketika kita membasuh wajah kita. Nah, ini aku berwudu. Bahasa kitanya. Bahasa kitanya aku ini berwudu. Nawaitul wudu, aku sengaja aku berwudu. Nah, itu niatnya. Jadi di awal sebelum kita basuh muka itu sunnah melafazkannya. Nawaitul wudu atau nawaitul taharata lis-shalah atau nawaitul wudu lis-shalah. Nawaitul wudu' li fardhis shalah. Nawaitul wudu' lis salatil mafruḍah. Boleh. Nawaitul wudu' li raf'il hadatsil asghar. Boleh. Itu banyak niat-niat wudu' itu. Tinggal pilihlah yang mana hendaknya. Kemudian mengucapkannya sunnah, menghadirkannya itu wajib dalam hati. Kemudian niatnya tadi itu niatnya nawaitul wudu. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa selainnya. Yang penting kita ngerti. Bahasa Dayak boleh. Bahasa mana Timur boleh. Bahasa Inggris juga boleh. Terserah. Yang penting kita faham. Walaupun kita Palembang ngasai pakai bahasa Inggris pula. Inggris ni bukannya Inggris. Pakai bahasa Inggris misalnya kan. Boleh. Tapi yang penting ngerti. Jangan tak ngerti. Yang penting itu dalam hatinya tu. Hadirnya ya. Kemudian itu niatnya. Kemudian yang kedua daripada rukun wudu adalah membasuh wajah. Membasuh muka. Membasuh yaitu mengalirkan banyu. Membasuh yaitu mengalirkan. Itu namanya basuh. Lagi ada kan yang ke selanjutnya setelah tangan adalah mengusap. Bedanya basuh dengan mengusap, bedanya kalau membasuh itu mengalirkan. Kita ngalirkan, kita buat banyu itu ngalir. Terserah dia ngalir dewek atau kita ngalirkannya. Yang penting banyu itu ngalir ke mana? Ke wajah. Ngalir. Kalau ngusap itu menyampaikan basah. Beda. Kalau membasuh itu mengalirkan air.
mengalirkan banyu. Kalau mengusap itu menyampaikan basah. Kalau seandainya apa dalam kalimat itu membasuh, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka yang harus kita lakukan ketika berwudu, mengambil apa air wudu untuk wajah kita membasuh, maka harus dialirkan banyu ini. Tidak boleh itu usap dibasahi batu es misalnya ini. Nawaitul wudu. Tidak boleh. Ngalir tak banyunya? Tidak ngalir kan. Ngalir itu kan kalau ini berjalan kalau misalnya setetes itu misal, sini. Ini ngalir namanya. Jalan. Kalau macam itu tadi tak berbeda bedak sekut itu. Ini namanya ngusap. Pakai batu es. Lain kalau seandainya misal kapas atau busa. Lewat sini, picit. Ngalir banyunya. Itu namanya mengalir. Jadi waktu kita berwudu, misal pakai tangan kita ngambil. Ini namanya kita alirkan. Kita alirkan, biar dia ngalir. Kita tonton alirannya tu. Boleh itu, boleh. Alirkan. Yang penting namanya apa dia? Dia ngalir. Harus macam itu. Jadi terserah misalnya nak pakai keran atau pakai botol atau pakai selang atau pakai timbuk atau pakai selang atau bawa keran. Misal keran ini boleh. Atau kalau seandainya misalnya dicelupkan gayanya, boleh. Namanya kan ngalir banyunya. Ini bukan lagi ngalir banyunya, gayanya ngalir ke banyu. Sama baik namanya ngalir juga banyunya tuh ke gayanya. Itu membasuh namanya, membasuh. Jadi bisa pakai tangan tadi, bisa pakai gayung tadi bisa. Lagi ada kesunahannya, dia harus sunnahnya hemat banyu. Hemat, jangan berlebih-lebihan. Itu kesunahannya kayak. Kemudian basuh wajah. Nah, wajah mana batasan wajah yang harus dibasuh, mana wajah yang batasan-batasan yang itu tidak perlu dibasuh. Bukan wajah yang tidak dibasuh, bukan. Mana batasan wajah sehingga anggota badan kita ini yang ini harus dibasuh, yang ini tidak harus dibasuh. Wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang rahang. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang rahang atau tempat tumbuhnya jenggot. Tulang rahang. Nah ini, kalau ini kan ini udah botak ini. Dulunya sini. Nah ini, waktu ukuran belum mikiri pempes sama susu belum. Nah, ini udah mikiri duit balik ke sampah kalau baliknya tuh. Nah, waktu masih sebelum itu. Nah, sama ini. Ukurannya kaget lama-lama kayak botak lagi tidak sampai sini guys. Tetap batasannya macam itulah. Mana normalnya batas mana tempat tumbuhnya rambut sini. Sudah dari sini wajahnya sampai tulang rahang. Nah, di sini ada tulang kita. Tulang itu, mana yang bersejajar dengan kulit itu namanya masih wajah. Ketika misal kita pijit lagi tulangnya, nah itu bukan wajah lagi. Sejajar dengan tulangnya. Itu namanya wajah. Panjangnya itu. Nah, itu tempat tumbuhnya rambut sini. Lebarnya dari telinga ke telinga. Nah, lebarnya. Jadi telinga ini masuk bukan wajah. Telinga ini bukan wajah.
Kemudian di sini, ini lempengan ini bukan wajah, batasnya tulang ini. Nah, tahu antara lempengan sama tulang itu, nah batasan ini bukan wajah ini. Nah, ini juga ini bukan wajah ini. Nah, ini jelas ini leher ini kan. Nah, antara leher sama di bawah lidah, antara leher sama tulang rahang. Nah, ini bukan wajah. Nah, hingga ini tidak wajib dibasuh, tidak wajib dialirkan banyu tersebut ke wajah, ke daerah tersebut. Kemudian ini kan panjang sama lebarnya tadi. Kan kayu kita ini kan tekuk sini. Nah, dari sini nih yang mana yang batasan wajahnya? Ini nih. Apakah di sini nih rambut ini masuk wajah juga atau bukan? Itu tarik benang atau tali ke sini rambut yang sini dia. Kan kalau ini udah baju botaknya kan yang belum botak gitu. Yang betina ada botak betina ada. Nah, ini sudut di sini, juk tali tarik ke sini. Janganlah dia jangan tarik ke sini. Karena dia bagian dari wajah. Nah, ketika basuh, nah biarlah. Kenapa kalau basuh kalau deh? Karena wajah itu harus dibasuh. Kalau kita tarik ke sini, akhirnya yang di sini terbasuh. Mestinya kan rambut ini sesuai dengan arahnya itu bagian wajah kalau di sini. Kalau dibiar kalau dia ke sini berarti masih wajah. Nah, biarlah ya basuh. Nah, itu namanya wajah. Dan itu juga yang akan menjadi batasan wajah aurat bagi seorang perempuan. Aurat seorang perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah, nah itulah batasannya. Di sini ini aurat ini. Nah, ketika dia pakai mukena atau pakai kerudung, sesuai tak dengan nutup aurat tak dia? Nah, kan? Nah, okay. Nah, ininya kejingan. Ini kan pakai jarum gitu. Nah, sini kejingan aurat. Ini tidak nutup aurat. Ada lagi sini. Nah, rambutnya kejingan di sini. Ini tidak nutup aurat. Belum dikatakan nutup aurat. Masih ada yang terbuka auratnya. Itu untuk wajahnya untuk wajahnya. Dan juga seorang perempuan kalau dia berwudu buka kerudungnya. Cari tempat yang tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Cari tempat. Jadi jangan wudu tuh misalkan pakai mukena nak, mukena pakai jilbab, pakai kerudung. Nah, di sini baik. Nah, yang terbuka dari kerudungnya. Nah, yang dalam sini dah. Terkadang macam ini wudunya. Nah, pas yang dalam ini? Nah, ini namanya apa? Menyampaikan bahasa, namanya ngusap. Sah tak wudunya? Bukan tak sah, belum berwudu. Nah, sah tak wudunya? Sah, basuh kaki separuh. Sini nak basuh sah. Yang sininya tak sah, tangannya tak sah, belum dianggap. Dia karena yang namanya tertib
Tidak bisa kita membasuh anggota setelahnya kecuali sebelumnya sudah selesai. Itu baru namanya tertib. Tidak ada mendahulukan. Artinya selesai ke dulu sebelumnya, baru sesudahnya. Selesai ke dulu wajah, baru tangan. Selesai ke dulu tangan, baru usap kepala. Selesai ke dulu usap kepala, baru basuh kaki. Macam itu. Itu yang namanya tertib. Nah, kemudian sudah basuh wajah. Nah, sudah basuh wajah sekali baik, cukup. Wudu itu cukup basuh sekali baik, asal merata. Yang dinamakan sekali itu kalau sudah rata. Kalau basuh separuh baik sini. Nawaitul wudu separuh. Ini masih sekali. Belum juga sekali, belum. Belum juga dikatakan satu, belum. Walaupun sudah 1000 kali. Walaupun belum dikatakan sekali. Kalau sini macam ini, bagus sekali itu, bukan 2 kali. Jadi ukuran sekali 2 kali itu bukan ukuran gayung, bukan ukuran cedokan, bukan. Tapi ukurannya merata. Kalau sudah rata, sekali namanya. 2 kali, apalagi 2 kali sudah. Nah, yang wajib itu sekali. Bukan sekali basuhan atau sekali cedokan atau sekali timbuk. Nah, sekali merata basuhnya. Kemudian basuh tangan sampai kedua siku. Rukun yang ketiganya membasuh tangan. Membasuh sama seperti tadi. Basuh, mengalirkan. Mengalirkan. Kemudian basuh tangan dari ujung kuku sampai ke dua siku. Dua siku, tulang. Ada tulang di sini yang bahu. Nah, itu siku. Siku itu wajib dibasuh juga. Siku tadi wajib dibasuh juga. Jadi sikunya kena kalau basuhnya dari ujung kuku sampai ke siku. Dua siku dibasuh juga. Tangan tadi dialirkan, terserah. Nah, macam ini pakai keran, alir, atau macam ini, atau pakai tangan macam ini. Ini, nah ini kita ngalirkan ini. Ini ada di sana. Atau kita cukupkan. Ini kali. Yang kedua kali. Dapat kesunahan itu. Kali. Kali. Boleh kita cukupkan, boleh. Tangan. Oh, kiri dulu atau kanan dulu tidak masalah. Sunnahnya kanan. Kanan dulu selesai. Bukannya kanan sekali, kiri pula. 2 kali, 3 kali, tak. Tapi 3 kali selesai, baru kiri 3 kali selesai. Kalau itu sunnahnya. Kalau wajibnya cuman sekali basuh. Kemudian mengusap sebagian daripada kepala. Mana kepalanya? Ini kepalanya. Ya. Ini kepala. Kepala yang apa? Yang tempat rambut maksudnya. Batasannya mana? Setelah wajah tadi. Setelah wajah, kecuali kuping. Kuping dah. Kuping ini ada yang katakan bagian kepala, ada yang katakan bagian wajah. Jadi tidak usah lah. Jadi jangan kalau misalnya habis basuh tangan, usap kuping deh. Jadi usap kepala, bagiannya tuh, nah dari sini tadi, sini sampai ke ada tulang di sini, tulang. Kalau seandainya kita pakai kopiah yang agak nyelam dikit, pas gitu. Sampai pas tulang.
Jadi pas usap kepala itu boleh sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh juga di sini, boleh. Nah, yang penting kepala. Nah, saat kita ngusap rambut bukan ngusap kepala. Kalau ndak katik rambut macam mana? Iya kepalanya yang diusap. Nah, kalau yang rambutnya panjang, mana itu ke kepala apa itu ke usap? Itu kan rambut atau kepala atau rambut yang berada di posisi kepala. So, misal ini kan rambut nih. Kalau yang Ustaz ini kan apa? Arah ke belakang. Misal baik ini rambutnya panjang sampai sini. Sampai ke hidung nih, misal kan. Tapi kalau ditarik ke belakang sampai ke sini. Misal baik kan. Nah, boleh tak kita ambil ujungnya, Be? Misal. Nah. Boleh tak? Boleh. Ngapa? Karena rambut tadi kalau di ujung ditarik ke sesuai apa arahnya, dia ke sini. Nah, sini nih masih posisi pala tak? Masih posisi pala. Ya. Lain halnya kalau seandainya rambutnya ke depan. Nah, kapan ke depan sampai sini. Nah, dia ngusap yang di sini, Beh. Sah tak nih? Tidak sah. Ngapa? Karena ini sudah keluar dari batasan kepala. Ini masuk ke wajah dia jadinya. Nah, itu. Makanya kita ngusapnya di sini, ngembeknya di pangkal. Patumbuhnya. Nah, ada baca, tarik sana, tarik sana, tarik sana, tarik sini sama baik. Kenanya juga kena kulit kepala di sini. Cukup. Sikok be cukup. Selembar be san, selembar boleh? Boleh selembar. Dah harus nak 2 lembar, 3 lembar. Usap, Jadi sampai ke be basah. Sampai dah basah, sampai cukup. Ini misalnya kopiah ni gitu, cek ni ke be. Wah. Basah tak tengok? Basah, basah sudah cukup. Nah, cukup. Misalkan wuduk misalkan dari rumah hujan. Wah, hujan basah lo ini pala ini apa? Kopiah ni kan. Basah. Wuduk gitu. Wuduk. Ya, sudah tangan. Pas kopiah ini putar apa misalnya? Nah, cukup sudah. Nah, pas waktu kita muter kan ada basahnya kan. Lengket ke rambut atau ke kepalanya. Boleh, cukup sudah. Yang penting sampai basahnya. Kalau saya disiram, itu bukan lagi sampai basah lagi. Kuyup itu kan. Basah kuyup. Nah, itu boleh itu? Boleh. Sah, sah. Sama macam apa basuh tadi misalnya. Wah ini kan ini bukan ngusap, basuh. Lebih lagi dari mengusap. Kemudian yang terakhir daripada perbuatannya adalah membasuh kedua kaki. Sama basuhnya sama. Sama basuhannya dari ujung kuku sampai ke mata kaki. Maknanya mata kaki harus basah kena aliran banyu. Harus kena. Dalam hal ini dalam batasan-batasan wajah ada batasannya, tangan ada batasannya. Kalau kepala cukup sebagian be. Kaki ada batasannya. Maknanya selain kepala itu harus dibasuh pas-pasannya. Harus basuh nian. Batasannya wajah itu harus basuh kalau. Sehingga misal batasan antara wajah sama yang bukan wajah mana misalnya katik garisnya. Nah dilebihkan sedikit. Wajib dilebihkan sedikit. Mata kaki dengan betis. Mana batasannya? Tak katik. Ada garisnya tak? Katik. Nah, sehingga lebih ke sedikit. Dari mata kaki tadi lebih ke sedikit. Itu wajib. Kenapa? Karena kalau dilebih ke sedikit. Kita membasuh galo-galonian. Kalau pas-pasan. Bisa jadi ada yang tak terbasuh bagian sedikitnya. Nah, misal kita kan. Nah ini. Ini garis ini misalkan. Tengok ni. Garis ini. Nah ini. Tidak pacak kita basuh dari garis ini sampai ke bawah sini. Kecuali garis itu kita basuh juga. Kita basahi juga. Nah, baru kena kalau-kalanya. Kalau pas-pasan baik. Nah, pas-pasan ke garis ke sini. Nah, antara batasan garis ini sama ini. Ada yang tidak ada kita
basuh mungkin tidak nyampe. Sehingga kalau yang yakinnya kalau dilebihkan jelas terbasuh kalau. Nah, kecuali kepala, karena kepala cuman sebagiannya baik, sebagian dari kepala. Kalau kaki dari ujung kuku sampai mata kaki harus terbasuh. Nah, kemudian atau kaki, tangan sama itu atau wajah sama batasannya. Kemudian nah kalau kaki, kalau seandainya ada yang kakinya di tumit itu pecah-pecah, nah itu harus membasuhnya itu sambil siram sambil digosokkan. Nah ini misal tumit yang pecah-pecah tuh, siram, nah digosok-gosok. Terus sudah. Kalau seandainya tidak nyampe kecuali digosokkan. Nah, itu harus macam itu kan. Biasanya itu jangan basuh kaki itu model kita duduk ada batu itu. Cet, buka kaki cek ini beh. Nah, modelnya tim mobil. Nah, nah ini misalnya kan itu kan. Bot kaki cek ini beh. Cek. Nah ini yang kebanyakan wong macam itu. Basuh tangan pun macam itu. Nah, cek ini. Di sininya tidak kena banyu di sininya. Kapan dia omongi terima kasih baik dia. Terima kasih. Tidak dibenarinya. Mestinya kan dibenarkan wudu tadi. Ini yang sayangnya kalau seandainya apa kita berwudu kalau wudunya itu tidak sah maka sholatnya tidak sholat. Belum sholat. Kalau seandainya dia mengatakan itu sholat, berarti sholat tanpa wudu. Bid'ah itu. Sholat dah pakai wudu. Itu apa namanya itu? Wudu. Kemudian tertib. Itu basuh kaki. Kemudian tertib ya tidak boleh mendahulukan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah itulah cara berwudu yang dipahami oleh al-Imam Syafi'i, wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat Qur'annya dan hadisnya. Wudu ini adalah kuncinya salat. Wudu ya, wudu miftahus salat. Wudu itu kunci salat. Kalau seandainya wudunya tadi tidak benar, sudah salatnya tidak dianggap. Tidak dianggap. Kemudian lagi permasalahannya, itu yang wajib-wajibnya. Jadi sebenarnya banyu semain ini cukup dah untuk wudu. Lebih ini, lebih ini kalau untuk wudu nih. Ini lebih ini. Cuma seringnya kita ini baru basuh gari ini. Ya kan? Ini baru basuh gari. Apalagi kalau ada gayung. Pacak segayung itu basuh gari. Usahakan ketika kita bisa menggunakan banyu tadi sedikit mungkin lakukan sedikit mungkin, tapi jangan sedikitnya itu maksudnya jangan sampai kurang dari apa ya bahasa satu mud tuh satu takaran kaleng susu tuh 4 ekor. Nah, jangan kurang dari itu ya 4 ekor, jangan kurang dari kaleng susu tuh banyu tuh 4 ekor misal, jangan kurang dari situ, kurang lebih lah aja itu banyu, tidak kurang situ. Kalau kurang dari situ hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Nah, jangan juga berlebihan, ya secukupnya. Sebenarnya pakai tangan kita macam ini. Nah, ini jangan dilebarkan juga cek ini, jangan. Cek ini kan. Nah, sempit ke lagi. Itu sudah cukup untuk basuh gari. Nah, misalkan ada ini, itu melebar saja ini. Rapi ke dengan tangan.
Ibarat kata tuh banyu tuh barulah nak macam ini, sini naik lagi sini. Apa-apa? Naik sini. Naik lagi sini. Tak apa-apa banyu tuh. Kalau seandainya banyu tuh malih kan? Sini. Apa anda sudah nyampak? Nah, itu mustakmal. Kalau masih di sini lah muter jalan sini sini belum mustakmal. Nah, macam ini tadi. Jangan ditekan meh. Jangan dilepas ya. Nah, mustakmal. Yang ini lepas ini mustakmal. Nah, menetes. Yang masih di sini masih gumpal di sini. Misal di banyu tuh ya. Jalan lagi. Boleh. Masih suci mensucikan. Kemudian tangan juga misal tangan. Kapan kita pas ya? Netes-netes banyak. Nah, itu juga yang netes tuh itu baru namanya mustakmal. Yang lepas dari basuhan tangan ini, tangan kanan. Lepas dari basuhan tangan kanan, mustakmal. Kemudian, nah kalau seandainya itu kan mustakmal sama suci mensucikan. Jangan sampai kita nih apa salah makna. Yang digunakan untuk yang wajib itu setelah lepas dari tangan kita baru namanya mustakmal. Setelah lepas dari anggota basuhan. Contoh misalnya, ketika kita misalnya di bak atau di ember. Di ember. Kemudian kita misalnya nih, di ember ya. Kita belum wudu. Atau mandi wajib, misalkan nak mandi wajib, baru nak wudu atau nak mandi wajib. Kemudian kita basuh tangan. Nyampaan dari basuh tangan ini mustakmal lah. Tidak mustakmal. Karena kita belum niat wudu atau belum niat mandi wajib. Karena ini basuh-basuh biasa baik. Apakah ini basuhan ini menghilangkan hadas? Sehingga ini bukan mustakmal. Misal kita nyedok banyu untuk wudu, untuk apa? Wudu gai. No, netes. Mau mustakmal? Tidak. Belum. Karena kita belum wudu. Nah, kapan di sini nawaitu wudu? Nah, ini baru sudah digunakan ini. Baru kalau netes ini baru mustakmal. Kembali lagi untuk basuh gai. Nah, mustakmal. Ninggol ini. Mustakmal. Sudah. Ini untuk basuh gai. Nah, kalau untuk basuh tangan, misal celupnya sudah tangannya. Nah, celupnya ada apa-apa. Kan? Kapan diangkat? Mustakmal. Karena berpisah dia kan. Sama tangannya kan. Sama macam tadi. Ini kalau ini kan ini netes. Kalau ini ngangkat. Ya kan? Sama ya kan? Seolah-olah misal dia nyelup ini, habis itu ini empengnya diturunkan. Nah, kalau nyelup ini, empeng diturunkan. Kan netes namanya kan? Nah, itu yang mustakmal. Nah, itu yang apa? Dikatakan mustakmal itu kalau seandainya sudah lepas dari anggota yang kita basuh. Mandi wajib, anggota yang kita basuh apa? Seluruh badan. Kalau seandainya ada bak kecil, langsung kita nyelam. Apa tempat apa namanya? Tempat mandian apa nguling itu? Apa namanya? Hah? Apa? Derum? Bukan derum yang itu. Hah? Yang apa? Bedroom. Iya. Yang tempat mandi nguling sabun kalau tuh, no? Apa namanya? Apa? Bed cup. Tub, Betap. Nah, pokoknya itulah. Nanti kamu di hotel ya. Biasanya sering di hotel, gitu kan. Kalau di rumah ya aja di rumah kamu berarti kan. Nah, misal ya kan, wah, nyelam kita. Selam kalau sudah banyu ini kan kurang dari 2 kula kan. Nah, nyelam kan. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar. Nah, sudah. Boleh. Sampai kapan mustakmalnya? Sampai badan kita lepas kalau itu nah. Kaki terakhir gitu, angkat itu netes itu, nah itu mustakmal. Nah, sampai apa betap tadi melahirkan dirimu. Wah,
keluar dari rahim betap tadi kan. Nah, itu keluarnya itu terakhir misal kaki kita tuh. Nah, itu. Tet nyampak itu mustakmal. Nah, itu yang apa untuk membedakan supaya kita tidak ada was-was. Was-was terhadap banyu yang sedikit untuk kita gunakan berwudu atau untuk kita gunakan bersuci mandi wajib. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Ini Maulana izin bertanya soal yang bedram tadi, Bib. Kalau seandainya kita tadi kan posisi nyelam kan, Bib? Posisi nyelam kita terus niat. Nah, kalau seandainya kita berdiri, Bib, kaki kita masih di bedram itu lah, kan otomatis kan dari tangan juga netes. Ya. Nah, itu mustakmal lah, Bib. Nah, Apa ketika keluar seluruh badan terakhir baru mustakmal? ya, kalau keluar seluruhnya baru sama. Ya. Masih, Bib. Izin bertanya, Ustaz. Jika kita nih selesai berwudu atau baru selesai berwudu, muncul perasaan dari kita itu was-was. Nah, apakah perlu diulang wudu kembali atau hanya sekedar dihilangkan saja pikiran tersebut? Yang kedua, jika seandainya kita wudu atau mandi wajib, airnya lebih dari 2 kula, apakah termasuk air mustakmal atau tidak? Terima kasih. Yang pertama, was-wasnya di masalah apa? Wudu. Ya, di antara anggota wudu itu yang mana? Di antara fardu wudu itu. Apa Mungkin di niat atau kita tadi niat mungkin pas ketika tangan atau sebelum wajah. Kalau jangan kita katakan was-was ya. Anggaplah ragu-ragu. Ragu-ragu. Kalau sudah selesai wudu, kalau ragu-ragunya di niat, tadi niat apa tidak ya? Kalau sudah apa? Sudah wudu Sudah wudu. Tadi niat apa tidak ya? Ragu-ragu. Ini sudah niat berarti. Itu di niat. Kalau di luar niat, lebih-lebih lagi. Kalau di tangan, tadi nyampe dari sini ya? Sudah nyampe. Kalau wudu itu. Tapi kalau di pertengahan wudu, nah tadi niat belum ya? Ulang lagi. Kalau ragu-ragu dalam niat, ulang lagi. Ulang lagi basuh air niat. Itu kalau di niat. Nah, kalau di lainnya tidak. Kalau sudah lewat sudah. Kemudian kalau seandainya mandi wajib, banyu yang 2 kula. Terus banyu yang 2 kula itu tidak akan berubah hukumnya, tetap suci mensucikan, kecuali kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Misal, banyu 2 kula, kita tunjuk kopi 2 kilo. Wah, berubah kan? Warna hitam. Nah, ini baru jadi suci mensucikan lagi. Jadinya suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum? Boleh. Tapi boleh untuk bercebok? Tak boleh. Karena tidak bisa mensucikan. Kalau dia terkena najis, kena najis misalnya, kena najis, jadi kencing wong banyu 2 kula tadi. Wong ini tidak kencing selama 2 bulan, misal kan. Kumpul lama ini, apak anda ini kencing ini kan. Kapan kena kencing 2 kula tadi, berubah kalau. Baunya berubah. Nah, ini banyu ini bukan lagi suci mensucikan, bukan juga suci tidak mensucikan, tapi mutanajis. Nah, kalau dia terkena najis. Jadi banyu yang 2 kula itu tidak berubah hukumnya, kecuali kalau berubah dianya. 2 kula. Baik yang terkena najis ataupun tidak kena atau sesuatu yang suci. Kena misalnya kena kopi dikit, nah tidak berubah, sudah masih suci mensucikan.
kena najis sedikit, tidak berubah. Bau, rasa, warna tidak berubah. Masih suci, mensucikan. Sejak banyu laut kita, Sungai Musi. Berapa kok kan, dah banyu kencing, banyu ya yang sebelahnya. Nah, itu kan. Tidak berubah banyunya. Masih itulah. Suci, mensucikan. Kecuali yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Bib, eh, jika kita memakai minyak rambut lalu kita berwudu, itu apakah sah atau tidak? Kemudian yang kedua, eh, apa hukumnya jika kita sudah berwudu lalu bersentuhan dengan istri? Misalnya seperti apakah batal atau tidak? Wuduk pakai minyak rambut. Ya, tidak sah. Wuduk yang sah itu pakai banyu. Bukan pakai Maksudnya kita pakai minyak rambut kan, Bib? Itu kan masih ada. Nah, lalu kita berwudu. Nah, apakah itu sah ngusap atau? kepalanya. Ngusap kepalanya di rambut atau di kepala. Ngusap di rambut yang ada minyak rambutnya. Kalau banyunya berubah, tidak sah. Banyunya berubah, tidak sah usapan tersebut. Nah, berubah kena minyak itu nih. Tidak lagi suci mensucikan, tapi suci tidak mensucikan. Dia tidak ada ini, tidak ada sah. Jadi itulah kadang-kadang kita milih. Nah, milih yang apa? Milih di sini. Di sini tidak ada. Tidak kita minyak rambut ini. Paling di sini kita minyak rambut ini. Nah, kalau di sini juga langsung kena ke kulitnya. Kulitnya. Apa namanya itu? Ya itu kalau seandainya untuk mengusap kepalanya. Karena banyunya sedikit. Kecuali kalau banyunya banyak, membasuh tadi kan. Nah, itu bisa dikatakan sah. Kemudian yang kedua apa? Hukum berwudu lalu menyentuh istri. Istri. Habis wudu menyentuh istri, kulit ketemu kulit, batal. Batal. Walaupun istri. Istri hanya boleh baik. Boleh disentuh, tidak berdosa. Tapi tetap batal. Nah, istrinya bukan ibunya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau tanya, apa hukum berwudu dengan air mineral? Apa namanya? Air mineral itu kan sudah dikelola kan? Nah, itu apa hukumnya? Lalu cara mandi wajib kalau tidak ada air, contoh misalnya dengan debu, apakah kita perlu berguling-gulingan di debu? Lalu yang terakhir, apa hukum mandi wajib tanpa keramas atau membasuh kepala? Terima kasih. Air mineral, nang ya, dapat iklan. Air mineral dia apa kan emangnya? Cuman dibersih ke, dibening ke, atau dia apa kan? Tidak masalah. Air ini misal bisa digunakan untuk berwudu bisa, bercebok bisa, bersuci bisa, mandi wajib juga bisa. Nah, punya galon kalau kedudukan kan, kalau ada kedudukan jangan punya musi baik. Ini nasihat ini sedikit, selagi kita tidak tahu ini ada najisnya atau mustakmal, itu suci mensucikan. Kemudian itu air mineral tadi ya. Kemudian yang kedua, tayamum ganti daripada mandi wajib tetap sama seperti tayamum pengganti dari wudu. Maknanya bukan kita mandi debu, bukan. Bukan mandi debu, tapi kita bertayamum sebagaimana tayamum pengganti wudu. Cuma kayak niatnya ada yang sama, ada yang tidak. Nawaitu tayamum, yang paling gampangnya kita ngapalnya yang gampang kan. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Niat aku bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Nah, sholat wajib. Nah, tayamum. Sudah. Basuh usap muka, kemudian usap tangan. Sudah cukup. Nah, kemudian yang ketiga,
Mandi wajib tanpa keramas. Keramas. Eh, keramas itu apa maksud keramas? Membasah kepala. Basah kepala. Tanpa basah kepala. Tidak sah. Belum sempurna basuhan mandi wajibnya. Artinya apa? Anggota badan yang sudah dibasuh itu sudah hilang hadas besarnya, yang belum dibasuh itu masih hadas besarnya. Nah, yang sering terjadi itu malam pengantin itu biasanya dia basuhnya kepala dulu. Jam 12 dia selesai. Nah, dia basuh kepala itu dia niat mandi wajib. Basuhnya kepala. Nah, kemudian tidur. Tidur besok bangun basuhnya sini sambungannya. Nah, sehingga kan besoknya kan tidak dialog wong. Hai, tidak mandi apa? Nah, kalau mandi kan ben mandi pagi ini. Nah, biasanya habis main subuh baru mandi. Ini sebelum subuh lah mandi. Akhirnya mau pengantin nih. Nah, dia tidak dialog. Jadi caranya macam mana tadi? Basuh kepala dulu, kemudian besok paginya nyambung setelahnya. Itu yang itu yang semestinya macam itu. Kalau seandainya dia basuh badannya dulu, besoknya atau sebelum sholatnya dia harus basuh kepalanya. Jadi apa? Bukan berarti ketika sudah kering harus basuh lagi dari awal lagi dah. Tinggal sambung baik. Oke. Kalau soal tayamum itu boleh digunakan untuk ibadah berkali-kali atau sekali saja tayamum. Kalau misalnya kan zuhur nih misalnya kita bertayamum, terus pas asar apakah tidak bertayamum lagi? Apakah perlu bertayamum lagi? Kalau batal tayamumnya harus tayamum lagi. Kalau seandainya tidak batal, tayamum itu cukup untuk satu kewajiban. Satu. Salat zuhur sudah digunakan untuk salat zuhur, sudah tidak bisa digunakan untuk salat asar. Wajib yang wajib. Tapi kalau misalnya tayamum zuhur belum batal, gunakan untuk ba'diyah zuhur, boleh tak? Boleh. Untuk ba'diyahnya, karena ba'diyah sunnah. Kemudian untuk salat lagi kita rajin salat sampai asar. Asar, qabli asar, boleh. Oke. Wuduk tayamum zuhur tadi. Kemudian salat asar, tayamum lagi. Tidak batal walaupun. Karena tayamum itu untuk satu kewajiban. Terakhir, Bib, pertanyaan dari teman saya soal itikaf. Ya. Apakah boleh beritikaf di musola? Sudah itu kalau misalnya kita beritikaf di saf pertama katanya tidak boleh. Nah, cak mana itu? Kalau itikaf di mana? Di Tidak boleh. masjid misalnya di saf pertama katanya tidak boleh itikaf di saf pertama. Yang namanya itikaf itu menetap walaupun sebentar di masjid. Tidak dikatakan di musola atau tempat belajar. Nah, musola itu iktikaf itu dia di masjid. Nah, bedanya di antara bedanya musola sama masjid, yaitu masjid bisa diiktikafi, musola tidak bisa diiktikafi. Nah, kemudian masjid di mana baik masjid itu boleh depan, belakang, tengah, pucuk, ke bawahnya boleh diiktikafi. Asal masjid. Tidak harus nak di sop depan atau di belakang sop depan. Sama baik. Hanya saja macam ini yang pernah kita temui. Ini seorang perempuan yang lagi haid itu tidak boleh netep di masjid. Tidak boleh netep di masjid. Ada pernah kita temui musola. Musola ini sop pertamanya itu masjid. Sop pertamanya itu masjid. Dia wakaf di sop pertama itu wakaf masjid. Selanjutnya wakaf musola. Dia wakafnya. Ini sop pertama wakafnya masjid.
sop kedua, tiga, keempat, terusnya itu musola. Nah, sehingga kalau orang perempuan lagi haid, adakan acara maulid di musola tersebut. Nah, yang haid itu tidak boleh di sop pertama. Kenapa? Sop pertama ini masjid. Tidak boleh dia duduk di sop pertama tadi. Yang lagi haid atau nifas. Nah, itu yang apa? Yang pernah kita dengar. Cuma belum tahu kalau di Pelembangan. Itu di Jakarta. Ada yang kayak itu. Yang wakafkan sop pertamanya masjid. Boleh dia itu? Boleh. Nah, kembali yang ini be. Sop kanan be. Masjid. Boleh. Wakafkan. Yang penting tanah kita. Kita wakafkan. Ini bukan lagi tanah kita lagi. Wakaf itu. Nah, itu yang ini Kalau masalah etikafnya nak di sop pertama atau di tempat imamnya boleh. Etikaf tidak mesti nak harus di sop pertama, yang penting di masjid. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit manfaat.